ini kan Pak Wapres pertama kali kunjungan ke Yahukimo Iya. Pak ya. Iya. Dan seperti kita ketahui kan beberapa hari lalu ada insiden penembakan di sini. Bagaimana sekarang Pak pengamanan untuk warga sipil? Baik, begini ya. Memang hari ini Pak Wapres memenuhi janjinya untuk datang ke Yahukimo. Beberapa waktu yang lalu beliau punya rencana kemari, tapi terjadi penundaan karena ada suatu hal yang harus segera ditangani di Jakarta. Beliau harus kembali ke Jakarta. Nah, sekarang ini memenuhi itu. Kehadiran beliau di sini menjadi bukti bahwa kami, negara, itu hadir di sini bersama rakyat ini untuk membangun Papua dan khususnya di Yahukimo. Sekarang beliau sedang melakukan peninjauan di rumah sakit Yahukimo. Beberapa kekurangan beliau catat, laporan dari para direktur perusahaan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat untuk itu. Mengenai pertanyaan tadi, sebetulnya ada memang beberapa waktu yang lalu itu ada penangkapan di sini yang dilakukan oleh Satgas Kartens. Itu adalah orang saudara kita yang di hutan sana mau kemari dan ditangkap di sini. Kemudian juga ada beberapa perkembangan di daerah sebelah utara di sini yang juga terjadi. Kontak tembak itu tidak terlalu besar, tidak terlalu, tapi semuanya adalah dalam rangka mengamankan penduduk atau warga negara Indonesia di sini. Karena dengan keamanan yang bisa membuat situasi pembangunan nasional ini bisa dilakukan dengan baik, tentu harus dilakukan oleh TNI, oleh Polri untuk memberikan keamanan kepada masyarakat di sini. Upaya itu sudah dilakukan, sedang dilakukan sampai dengan hari ini dan akan dilaksanakan sampai kapan? Sampai dengan selesai dan pembangunan supaya bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat kita di sini. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mungkin kalau ada hal yang sangat teknis, saya bersama dengan Pak Felix Wanggai sebagai komite eksekutif dari percepatan pembangunan Papua, dan Ibu Wamendagri yang ada di sini, yang beliau juga sangat memahami apa yang sedang dilakukan di sini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat sekalian bahwa kami atau Wapres datang ke sini bersama dengan saya diminta untuk mendampingi beliau di sini, dan ini ingin ditunjukkan kepada masyarakat bahwa keinginan bahwa Wapres untuk datang ke Yahukimo terpenuhi pada hari ini untuk memenuhi janji pada waktu yang lalu agak tertunda. Begitu ya. Pak, ya. mengenai harga BBM non subsidi yang naik, Pak, bagaimana kenaikan itu dampaknya terhadap masyarakat Papua, dan bagaimana strategi pemerintah supaya kenaikan tersebut tidak ada efek dominonya terhadap perekonomian? Saya kira pemerintah sudah sangat bijaksana untuk menentukan bahwa bahan bakar subsidi tidak naik. Ya, yang non subsidi itu memang naik, tetapi saya kira di sini tidak terlalu berpengaruh besar karena mungkin yang subsidi tidak pernah terputus. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya akan mengalirkan atau mengirim lebih banyak lagi bahan bakar subsidi di sini agar tidak terhenti pembangunan di sini. Kalau yang non subsidi mungkin di sini tidak ada yang menggunakan solar yang Dex atau Dexlite ataupun Pertamina Dex ya. Gitu. Bahkan mungkin Pertamina Turbo saja mungkin jarang yang menggunakan itu di sini. Saya kira begitu, enggak banyak berpengaruh itu. Tapi apapun pengaruhnya, kecil atau besar, pemerintah selalu antisipasi itu, dan itu kita atasi supaya tidak terganggu kehidupan masyarakat di sini dan bahkan di seluruh Indonesia, bukan hanya di sini. Begitu ya. Terima kasih. Soal DUP kemarin sempat dipantau juga Papua Tengah dan pembangunan gubernur kantor gubernur dan RPD Persib. Sejauh ini gimana tuh untuk update DUP di Papua? Baik Pak, untuk DUB ya, pembangunan kantor gubernur, kemudian MRP dan DPR untuk Provinsi Papua Selatan mereka sudah bekerja di kantor gubernur, kemudian Papua Barat Daya besok Bapak Wakil Presiden akan ke sana, sudah 100% sudah selesai, tinggal mau digunakan. Kemudian untuk Papua Tengah itu akan selesai di bulan Desember tahun ini 2026.
Kemudian untuk Provinsi Papua Pegunungan sedang lelang perencanaan, dan sudah kami rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Komisi 2 DPR RI sudah kita sepakati bersama bahwa tahun 2028 untuk seluruh DOB itu sudah operasional, artinya sudah aktif dan sudah bisa berjalan. Kemarin kan Wapres meninjau bandara serta dermaga. Apakah sejauh ini pendekatan pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan di Papua? Apakah menerima masukan-masukan yang kemarin meminta perpanjangan dermaga dan lain-lain itu akan dilakukan ke depan ini? Iya, itu sudah menjadi kebutuhan untuk perpanjangan Bandara Napire. Saya waktu sebagai pejabat gubernur di sana, saya sendiri yang perpanjang. Kemudian semua infrastruktur di bandara sudah kami selesaikan semua, untuk tinggal mungkin pelebaran saja, fungsionalnya sudah tersedia, tapi karena kena dampak efisiensi, ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa running. Untuk pelabuhan, kemarin Pak Wakil Presiden sudah atensi, sudah memberikan tugas kepada Bapak Gubernur untuk menyiapkan perencanaannya seperti itu. Kira-kira yang jadi prioritas untuk infrastruktur di Papua apa? Pasti. Karena itu salah satu sumber juga memudahkan transportasi untuk Papua, kemudian juga sumber PAD juga kalau dikelola secara baik, perekonomiannya akan berjalan baik, karena untuk Provinsi Papua Tengah itu prospeknya sangat menjanjikan. Oke ya. Terkait di sini, Pak Wapres kan melakukan peninjauan di RSUD. Apakah perbaikan di RSUD ke depan itu akan terus dilakukan mungkin di Papua? Selain RSUD, mungkin apa yang perlu diperhatikan untuk peningkatan percepatan pembangunan di Papua ke depan? Terima kasih. Pertama tentu sejalan dengan pernyataan dari Bapak Menko bahwa keamanan adalah sebuah fondasi untuk percepatan pembangunan apapun strateginya, sehingga itu menjadi fondasi awal. Dan kita memberikan apresiasi yang tinggi juga dari Pemda ya, bahwa Bapak Wakil Presiden hadir di Yaukimo, karena Yaukimo memiliki letak yang strategis sebagai regional hub untuk di Papua Pegunungan ini, di pintu selatan, sehingga ada beberapa langkah-langkah untuk baik dari infrastruktur untuk menurunkan tingkat kemahalan, kemudian juga memperlancar logistik dari selatan ke Papua Pegunungan, ke gunung-gunung, karena berbagai distrik, kecamatan itu berada di pegunungan. Kemudian juga dalam konteks rumah sakit ini, kebijakan dari pemerintah akan meningkatkan status dari TPD menjadi TPC di tahun ini. Itu tentu diikuti dengan tadi perubahan sarana prasarana, pembangunan rumah sakit yang lebih baik, kemudian juga dengan sumber daya kesehatan, dokter spesialis, kemudian nakesnya juga akan ditingkatkan. Dan juga beberapa aspek ini menjadi sentra pangan dalam kebijakan pemerintah, ini menjadi sentra pangan di Papua Pegunungan. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Menko.